Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yohanita Arini Saputri. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma scheduling yaitu multi-level queue. Oke, untuk penjelasannya, apa itu multi-level queue? Multi-level queue scheduling atau MLQ adalah metode penjadwalan CPU di mana proses-proses dibagi ke dalam beberapa antrian berdasarkan karakteristik seperti prioritas, jenis proses, atau kebutuhan sumber daya. Setelah dibagi, setiap proses ditempatkan secara permanen dalam satu antrian dan tidak berpindah ke antrian lain selama masa prosesnya. Setiap antrian menggunakan algoritma penjadwalan sendiri, misalnya round robin, FSCS, priority scheduling, dan sebagainya. Dan antrian dengan prioritas yang lebih tinggi yang dilayani terlebih dahulu. Mekanisme kerja dari multi-level queue scheduling bekerja dengan cara membagi proses ke dalam beberapa antrian berdasarkan prioritas atau jenisnya. Kemudian CPU menjadwalkan proses dari setiap antrian sesuai urutan prioritas dan algoritma yang digunakan pada masing-masing antrian. Oke, supaya teman-teman bisa memahami tentang multi-level queue secara lanjut, di sini saya memberikan contoh soalnya. Perhatikan tabel proses 2 ini, ada penjadwalan antrian bertingkat. Kita punya 3 proses. P1 menggunakan round robin atau disingkat dengan RR di Q1, lalu P2 menggunakan first come, first serve atau disingkat dengan FCFS di Q2, lalu P3 menggunakan shortest job first atau disingkat dengan SJF di Q3. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini tabelnya. Prosesnya itu ada P1, P2, dan P3. Lalu untuk Q-nya atau prioritasnya ada Q1 dengan round robin, dengan quantum time kuantumnya adalah 2, lalu Q2 ada FCFS, lalu Q3 ada SJF atau shortest job first. Lalu arrival time atau kedatangannya itu P1 datang pada time 0, P2 datang pada waktu 1, dan P3 datang pada waktu 2. Lalu ada burst time. Burst time itu waktu untuk menyelesaikan di setiap dari P1, P2, dan P3. Jadi P1 itu selesai selama waktu 5 ms, P2 selesai selama 4 ms, lalu P3 selesai selama 3 ms. Jadi, lanjut untuk langkah yang pertama, pada waktu 0 ms, P1 datang. Lalu CPU mengeksekusi P1 dengan time kuantumnya 2, karena sudah ditetapkan di sini kalau time kuantumnya itu adalah 2, sehingga burst time-nya ini kan tadi 5, sehingga 5 dikurang 2 menjadi 3, sehingga timeline-nya dari 0 ke 2, dan gencetnya seperti ini, dari 0 ke 2. Lalu lanjut, pada time pertama, P2 datang. Lalu saat time 2, P3 juga datang. Tetapi Q pertama tadi kan belum selesai, sehingga P2 dan P3 belum bisa dieksekusi, sehingga CPU lanjut mengeksekusi P1 lagi dengan kuantumnya tadi 2. Tadi kan burst time-nya sisa 3, sehingga 3 dikurang 2 sama dengan 1, sehingga timeline-nya dari 2 ke 4, dan gancatnya seperti ini, dari 2 ke 4. Setelah itu, Q1 tadi kan masih ada P1 dengan burst time-nya sisa 1 ms.
sehingga P1 selesai pada time 5 ms, sehingga timelinenya dari 4 ke 5. P1 sudah selesai, jadi dari 4 ke 5. Seperti ini Gantt chartnya teman-teman. Lalu sekarang Q1 sudah kosong, sehingga selanjutnya adalah Q2, yaitu P2 menggunakan FCFS. CPU mengeksekusi P2 full atau secara langsung menggunakan FCFS non-preemptive. Burst-nya tadi kan 4. Nah, terakhir tadi itu kan time-nya dari sini kan, timeline yang di sini kan tadi 5. Lalu burst dari P2 itu adalah 4. Sehingga 5 ditambah 4 menjadi 9. Jadi timeline-nya dari 5 ke 9. P2 sudah selesai. Seperti ini ya Gantt chart-nya teman-teman. Lalu selanjutnya Q3 sudah ready menggunakan scheduling SJF. SJF ini hanya satu kali proses, sehingga CPU juga mengeksekusi P3 secara penuh. P3 selesai pada waktu 12 ms. Jadi P3 tadi kan burst time-nya 3 ya teman-teman. Burst time-nya 3. Bisa dilihat di tabel sini. Ini, burst time dari P3 tadi kan adalah 3. Lalu untuk timeline-nya tadi, terakhir itu adalah 9. 9 ditambah 3 adalah 12. Sehingga P3 selesai. Dan hasil dari Gantt chart-nya seperti ini ya teman-teman. Dari 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 5, lalu 5 ke 9, dan 9 sampai ke 12. Baik teman-teman, supaya teman-teman dapat memahami tentang multi-level key secara lebih mendalam, di sini saya memberikan contoh dalam kehidupan nyata dalam produksi barang di suatu industri. Jadi di suatu industri itu ada 3 jenis pekerjaan: produksi urgent, produksi reguler, dan pemeliharaan mesin. Contohnya misalnya di suatu hari ada pekerjaan A, B, C, D. Lalu jenis pekerjaannya pemeliharaan mesin, produksi reguler, pesanan urgent, dan produksi reguler. Nah, ini sudah diklasifikasikan masuk ke key. Untuk pekerjaan A, pemeliharaan mesin, masuk ke key 3. Pekerjaan B, produksi reguler, masuk ke key 2. Pekerjaan C, pesanan urgent, masuk ke key 1. Pekerjaan D, produksi reguler, masuk ke key 2. Nah, karena pekerjaan C tadi, yaitu produksi urgent, merupakan key 1, maka dikerjakan terlebih dahulu menggunakan preemptive priority. Setelah pekerjaan C selesai, kita lanjut ke key 2, yaitu pekerjaan B dan D, yaitu produksi reguler. Lalu cara pekerjaannya itu menggunakan round robin secara 30 menit per pekerjaan. Jadi misalnya untuk yang B ini dikerjakan selama 30 menit dulu. Lalu giliran yang D dikerjakan selama 30 menit juga. Dan jika yang B tadi belum selesai, lanjut dikerjakan lagi selama 30 menit dan begitu seterusnya sampai pekerjaan B dan D sudah selesai. Jika B dan D sudah selesai, untuk lalu pekerjaan A, pemeliharaan mesin, dikerjakan terakhir mengikuti FCFS atau first come, first serve. Dan akhirnya semua pekerjaan sudah selesai. Oke teman-teman, sekian video saya mengenai multi-level queue. Dari pengenalan multi-level queue, contoh soalnya, dan contoh soal dalam kehidupan nyata. Semoga video ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa lagi.